Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Rayhani Nabila Syukran, NIM 202011112198, kelas Farmasi 1C, Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang penggolongan obat. Namun sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui apa pengertian dari obat. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 2009, obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Ada dua macam obat, yaitu obat tradisional dan obat modern, yang mana obat tradisional ini yaitu obat yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral atau sediaan galanik. Di sini dapat kita contohkan seperti jamu yang diambil dari tumbuhan sekitar. Sedangkan untuk obat modern yaitu obat yang telah teruji manfaat maupun efek sampingnya secara farmakologis dan klinis. Pada obat modern ini sudah adanya campur tangan komposisi dengan bahan-bahan kimia, namun masih memperhatikan penggunaan bahan-bahan kimia tersebut. Baiklah, kita langsung masuk ke inti pembahasan, yaitu penggolongan obat. Ada 4 penggolongan obat, yaitu yang pertama obat bebas, yang sering juga disebut OCT atau over the counter, adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Contoh dari obat bebas ini yaitu paracetamol ataupun vitamin. Penandaan pada obat bebas ini yaitu lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Yang kedua, obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Contohnya yaitu CTM, Antimo, Moza. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menetapkan obat-obatan ke dalam daftar obat W, memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter apabila penyerahannya memenuhi persyaratan yang sebagaimana telah diatur dalam Permenkes nomor 919. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2380/A/SK _4_83, tanda khusus untuk obat bebas terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Tanda khusus harus diletakkan sedemikian rupa sehingga jelas terlihat dan mudah dikenali sebagaimana yang dijelaskan. Tadi kita garis bawahi, dapat kita garis bawahi tanda peringatan. Ada 6 tanda peringatan pada obat bebas terbatas ini, yaitu peringatan nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Di sini dapat saya contohkan yaitu obat tablet Colgan atau Paranex. Sedangkan nomor 2 yaitu awas obat keras hanya untuk kumur atau jangan ditelan. Contohnya yaitu obat kumur Listerine. Peringatan nomor 3 yaitu awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Contohnya yaitu Calpanax ataupun obat-obat salep lainnya. Peringatan nomor 4 yaitu awas obat keras hanya untuk dibakar. Contohnya yaitu rokok anti asma. Peringatan nomor 5 yaitu awas obat keras tidak boleh ditelan. Contohnya Rivanol Kompres. Sedangkan untuk peringatan nomor 6 yaitu awas obat keras obat wasir jangan ditelan, yaitu Anusual Suppositoria. Lanjut,
Yang ketiga yaitu obat keras, adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Contoh obat keras ini yaitu asam mefenamat, semua obat antibiotik, serta obat-obatan yang mengandung hormon atau obat penenang. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menetapkan atau memasukkan obat-obatan ke dalam daftar obat keras, memberikan peringatan obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Yang kedua, semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parental, baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dari jaringan. Yang ketiga, semua obat baru terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia. Yang keempat, semua obat yang tercantum dalam daftar obat keras, obat itu sendiri dalam substansi dan sebuah sediaan yang mengandung obat itu terkecuali apabila di belakang nama obat disebutkan ketentuan lain atau ada pengecualian daftar obat bebas terbatas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 02396 tentang tanda khusus obat keras daftar G adalah lingkaran bulatan berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Pada umumnya banyak obat-obat tertentu yang termasuk ke dalam golongan obat keras, yaitu obat generik, obat wajib apotek, psikotropika, obat yang mengandung hormon, serta antibiotik. Yang keempat yaitu obat psikotropika dan narkotika. Obat psikotropika dan narkotika ini yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu yaitu psikotropika adalah obat keras baik alamiah ataupun sintetis, bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya yaitu diazepam, ekstasi, sabu-sabu. Psikotropika ini terbagi menjadi 4 golongan, yaitu psikotropika golongan pertama yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya DOB, MDA, LSD. Yang kedua yaitu psikotropika golongan 2 dapat digunakan untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya amfetamin. Psikotropika golongan 3 ini dapat digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya katina. Sedangkan psikotropika golongan 4 dapat digunakan untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Lanjut ke narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya morfin, etilin. Narkotika pun terbagi menjadi 3 golongan sama seperti psikotropika, yaitu narkotika golongan 1 contohnya koka dan tanaman ganja. Narkotika golongan 2 yaitu contohnya morfina, peptidina. Narkotika golongan 3 yaitu
contohnya kodeina atau nokokodina. Lanjut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas logo obat. Di sini ada 4 logo obat yang tadi saya jelaskan dan 3 tambahan logo obat yang akan saya jelaskan. Logo obat ini untuk logo obat bebas, yang biru yaitu untuk logo obat bebas terbatas, yang merah yaitu logo obat untuk obat keras, sedangkan yang terakhir yaitu logo obat untuk psikotropika dan narkotika. Pada logo pertama yaitu logo pohon ini, yaitu logo obat herbal atau jamu, yang mana kemasan obat herbal ini dilabeli dengan gambar logo tumbuhan seperti yang tadi, atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Obat herbal atau jamu biasanya secara turun-temurun selama beberapa generasi, karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Contohnya ada banyak yang dapat kita temukan di daerah-daerah sekitar kita. Yang kedua yaitu obat herbal Trisakti. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Ini yaitu obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alam seperti dari tanaman, hewan maupun mineral. Umumnya obat ini telah ditunjang dengan bukti ilmiah, yaitu secara penelitian preklinik, uji toksisitas, dan dibutuhkan proses rumit, keterampilan dan teknologi tinggi. Yang ketiga yaitu obat fitofarmaka. Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Perbedaannya dari obat herbal biasa terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik sampai ke manusia hingga dapat disetarakan dengan obat modern. Penelitian klinik akan lebih meyakinkan para dokter untuk mempergunakan obat ini karena telah terbukti, sehingga dapat disertakan dengan obat-obat modern lainnya. Penggolongan obat. Selain 4 penggolongan obat tadi, ada pun beragam penggolongan obat, yaitu penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat, yang mana terbagi menjadi 2, yaitu obat yang bekerja pada penyebab penyakit, dan yang kedua yaitu obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit. Yang kedua, penggolongan obat berdasarkan tempat pemakaiannya. Yang pertama obat dalam, yang kedua obat luar. Obat dalam ini contohnya seperti tablet ataupun yang lainnya. Sedangkan untuk obat luar, contohnya seperti krim, obat salep ataupun yang lain. Ketiga, penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan, yaitu sistemik dan lokal. Keempat, penggolongan obat berdasarkan asal obat, alamiah dan sintetik. Alamiah tentunya dari alam itu sendiri, sedangkan sintetik sudah ada campur tangan terhadap komposisi bahan-bahan kimia. Bentuk obat. Bentuk obatnya ada 3 macam bentuk. Yang pertama bentuk padat, terbagi lagi menjadi beberapa bentuk tablet, yang mana tablet ini beragam, seperti tablet biasa, tablet kompresi, tablet yang ditempa, tablet hipodermik, tablet sublingual, tablet bukal. Setelah itu bentuk padat kapsul, bentuk padat kaplet atau kapsul tablet, bentuk padat pil, dan bentuk padat serbuk. Yang kedua itu bentuk cair. Bentuk cair ini bisa berupa larutan, eliksir, sirup, emulsi, suspensi, injeksi, gutae, gelanik, ekstrak, imunosera. Dan yang terakhir yaitu bentuk gas.
Bentuk gas atau uap ini obat yang biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit pernapasan dan cara pemakaiannya dengan inhalasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata atau penyebutan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika kalian ingin lebih memahami mengenai dunia farmasi, silakan bergabung dengan Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.